Halo sobat negarawan muda, di video ini kita akan membahas topik Indonesia Airlines, maskapai milik orang Indonesia tapi berkantor di Singapura. Sekarang, apakah Indonesia Airlines ini akan jadi Garuda Indonesia killer? Yuk kita bahas. Langit Indonesia sedang bergemuruh, bukan karena badai atau pesawat tempur, tapi karena kemunculan satu nama baru yang bikin geger, Indonesia Airlines. Si pendatang baru ini datang bukan sekedar numpang lewat. Mereka datang dengan misi, menggeser sang raja langit Garuda Indonesia. Bayangkan, seperti seorang jagoan baru yang tiba-tiba masuk ke arena pertarungan sambil berkata, "Hey, waktunya yang tua pensiun." Indonesia Airlines digadang-gadang bakal menjadi pemain top baru di dunia penerbangan internasional. Maskapai ini didirikan oleh Calypso Holding Pte Ltd, sebuah perusahaan asal Singapura yang bergerak di bidang energi terbarukan, penerbangan, dan pertanian. CEO Indonesia Airlines dan Eksekutif Chairman Calypso Holding Pte Ltd, Iskandar mengatakan, Indonesia Airlines hanya akan berfokus pada penerbangan internasional yang berbasis di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pendiri dan CEO perusahaan ini adalah Iskandar, seorang pengusaha asal Indonesia yang lahir di Aceh. Indonesia Airlines adalah pemain baru yang cukup ambisius. Mereka muncul di saat Garuda Indonesia masih berjuang dengan berbagai masalah internal, mulai dari hutang hingga citra yang perlahan pudar. Ini seperti film kungfu klasik, di mana sang master tua harus menghadapi murid yang menantang untuk menguasai dojo. Tapi bedanya, murid ini datang dengan membawa kenyamanan seperti jet pribadi dengan tarif murah, pelayanan premium. Kamu tahu, tarif murah ini seperti cermin yang dilempar ke wajah Garuda. Mereka tiba-tiba harus menatap realita pahit. Monopoli kenyamanan di langit nggak lagi di tangan mereka. Indonesia Airlines berani bermain di zona paling rawan dengan harga bersahabat tapi tetap gaya. Ya ini seperti beli tas branded di diskon akhir tahun. Siapa yang nggak tergoda? Strategi Indonesia Airlines ini seperti main catur. Mereka sudah tahu kelemahan lawan sebelum permainan dimulai. Mereka mengandalkan armada baru, teknologi canggih, dan koneksi yang luas. Oh jangan salah, Garuda Indonesia sebenarnya punya segudang cerita sukses. Mereka pernah jadi simbol kebanggaan bangsa, layaknya seorang pahlawan nasional di langit. Tapi akhir-akhir ini mereka lebih mirip pahlawan sinetron yang terjebak dalam drama utang, konflik internal, dan kritik penumpang. Kalau ada penghargaan, maskapai dengan drama terbaik, mungkin Garuda bisa menang. Diran Indonesia Airlines sebenarnya menjadi pengingat penting bahwa pasar membutuhkan kompetisi. Dengan adanya kompetitor seperti ini, konsumen yang diuntungkan. Mereka punya lebih banyak pilihan dan lebih banyak alasan untuk tersenyum. Langit Indonesia kini lebih ramai, lebih seru, dan lebih kompetitif. Akankah Indonesia Airlines benar-benar menjadi penantang baru yang menggeser Garuda Indonesia? Ataukah ini hanya hype sementara? Satu hal yang pasti, kita semua siap menikmati kompetisi ini. Karena di akhir cerita, yang menang bukan cuma maskapai, tapi juga kita, para penumpang setia. Jadi, selamat datang di era baru penerbangan Indonesia. Selamat datang Indonesia Airlines. Bagaimana Indonesia Airlines mengubah permainan? Di langit biru Nusantara akan berlangsung duel epik. Bukan duel pesawat tempur atau drone futuristik, tapi dua maskapai penerbangan yang bersaing memperebutkan hati, dompet, dan kepercayaan konsumen. Di satu sisi, sang raja lama Garuda Indonesia dengan warisan dan sejarah panjangnya. Di sisi lain, si penantang muda Indonesia Airlines yang datang dengan energi segar dan strategi baru. Ini bukan sekedar persaingan bisnis, ini adalah waktu bagi Garuda untuk berbenah. CEO Indonesia Airlines Iskandar dalam wawancara dengan TV swasta nasional mengkritik maskapai kita yang mengaku rugi dan rugi. Sedangkan dalam kalkulatornya mustahil bisa rugi. Oh ya, bisa rugi kalau ada yang nyolong ya. Saya juga nggak tahu kenapa banyak yang mengklaim itu bisnis airline itu susah untungnya. Ini saya bingung. Boleh dicek di semua data, di semua airline, tidak ada major international airline itu yang rugi. Nggak ada. Cuma di Indonesia aja yang selalu teriak-teriak
maskapai itu rugi, penerbangan itu rugi, harus disubsidi terus sama pemerintah. Oke. Kisah nyata, tahun 2023 Singapore Airlines kasih bonus karyawan itu ke semua level 8 kali gaji, bonus akhir tahun. 2024 kemarin ini baru dikeluarin lagi bonusnya. Semua level karyawan dapat bonus sama 8 kali gaji. Pertanyaannya, apakah mungkin mereka rugi kalau mereka bayar bonus karyawan segede itu? Berarti kalau ada yang maskapai penerbangan rugi gimana tuh? Kalau menurut Pak Iskandar, kenapa tuh? Kok ada yang bisa bilang rugi? Jadi kalau di dalam kalkulator saya itu impossible, nggak mungkin. Emirates nggak pernah rugi, Qatar nggak pernah rugi, Etihad nggak pernah rugi, British Airways. Indonesia Airlines paham bahwa konsumen bukan cuma ingin terbang nyaman, tapi juga terbang hemat. Garuda di sisi lain masih sibuk mencari cara untuk menambal kebocoran finansial mereka. Ibarat kapal besar, Garuda sedang kebanjiran, sementara Indonesia Airlines datang dengan speedboat baru yang gesit. Indonesia Airlines menggunakan pendekatan yang bisa dibilang revolusioner. Mereka bukan hanya menjual tiket pesawat, tapi juga pengalaman. Armada baru, teknologi modern, dan inovasi layanan semuanya dirancang untuk membuat perjalanan udara lebih terjangkau dan menyenangkan. Ini seperti melihat startup teknologi yang tiba-tiba jadi unicorn, sementara perusahaan lama masih sibuk mengirim fax. Indonesia Airlines menjadi penantang yang membawa angin segar ke industri penerbangan. Kompetisi ini bukan hanya memaksa Garuda untuk berbenah, tapi juga memberikan keuntungan besar bagi konsumen. Harga lebih terjangkau, layanan lebih baik, dan pengalaman terbang yang lebih menyenangkan. Langit Nusantara kini lebih ramai, lebih kompetitif, dan lebih menarik. Indonesia Airlines telah mengubah permainan, memaksa sang raja lama untuk kembali ke papan strategi. Akankah ini menjadi awal dominasi baru? Atau justru memicu kebangkitan Garuda? Satu hal yang pasti, sebagai penumpang, kita adalah pemenang sejati. Karena di langit yang kompetitif, hanya yang terbaik yang akan bertahan. Perang baru di industri penerbangan tanah air. Ini seperti startup yang langsung jadi fenomena. Sementara itu, Garuda terlihat seperti perusahaan besar yang lupa cara berinovasi. Akankah Garuda akan hilang arah mengikuti jejak Bukalapak? Garuda sebenarnya punya reputasi hebat sebagai maskapai kebanggaan Indonesia. Tapi belakangan, mereka lebih sering jadi berita karena hutang dan konflik internal. Kalau Garuda adalah serial drama, ini adalah musim di mana semuanya mulai berantakan. Kehadiran Indonesia Airlines memberikan dinamika baru dalam industri penerbangan. Kompetisi seperti ini memaksa Garuda untuk berbenah, sekaligus memberikan pilihan lebih baik bagi konsumen, harga lebih terjangkau, layanan lebih bersaing, dan pengalaman terbang yang lebih memuaskan. Di tengah persaingan sengit ini, langit Indonesia menjadi lebih seru dan kompetitif. Indonesia Airlines telah mengubah permainan, dan Garuda harus menemukan cara untuk bangkit kembali. Siapa yang akan menang dalam perang ini? Di tengah persaingan sengit ini, langit Indonesia menjadi lebih seru dan kompetitif. Indonesia Airlines telah mengubah permainan, dan Garuda harus menemukan cara untuk bangkit kembali. Siapa yang akan menang dalam perang ini? Hanya waktu yang akan menjawab. Indonesia Airlines itu berada di bawah PT Indonesia Airlines Holding. Jadi perusahaan yang berdiri dan terdaftar di Indonesia. Nah, pemegang sahamnya itu adalah saya pribadi dan perusahaannya saya di Singapura, Kelip Holding Private Limited, dan ada beberapa perusahaan juga dari Asia dan dari Eropa saat ini yang sedang berdiskusi dengan kita, yang mereka juga menyatakan minatnya tertarik untuk bergabung dan berkolaborasi dan ikut berinvestasi di Indonesia Airlines ini sendiri. Karena memang di konsep Indonesia Airlines ini kita punya konsep yang sangat bagus sekali, ini yang membuat investor itu sangat tertarik dan mereka sangat antusias untuk bergabung dengan Indonesia Airlines, dan mereka melihat dan mereka mempelajari dari studinya kita. Indonesia ini sangat-sangat potensial sekali dan menjadi pemain besar untuk bisnis aviasi dunia nantinya. Salam negarawan muda.